Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Tabe salamat linguna latai, salam sujud karendem malempang, adil katalino, bacuramin kasaruga, basengat kajubata, arus. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan, nama saya Farhan, saya adalah mahasiswa Politeknik Negeri Banjarmasin, jurusan Teknik Elektro, program studi D4 Sistem Informasi Kota Cerdas. Baik teman-teman semua, video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Pengolahan Citra Digital semester 5. Nah, pada video kali ini saya diminta untuk mendemonstrasikan program dan juga game yang telah saya buat. Jadi game yang saya buat ini adalah game tangkap buah. Game tangkap buah ini sendiri terinspirasi dari game Ninja Fruit yang dulu kalau ada buah, dia tuh dari bawah ke atas, habis itu kita slash gitu atau kita sayat, habis itu kita dapat poin gitu. Nah, seperti itu. Jadi gamenya itu terinspirasi dari game tersebut, seperti itu. Baik, selanjutnya saya ingin menampilkan terlebih dahulu kode programnya ya teman-teman. Kode programnya, bagaimana saya membuat game tangkap buah ini gitu, seperti itu. Setelah ini baru kita demonstrasikan gamenya seperti apa. Baik, seperti itu. Baik, yang pertama adalah kita melakukan import library. Import library. Jadi ada CV2, ada media pipe, ada random dan juga time. Jadi CV2 ini gunanya untuk kita melakukan pengolahan gambar dan juga video. Kalau media pipe itu untuk mendeteksi tangan nantinya di dalam frame video. Kalau yang random itu untuk menghasilkan posisi buah secara acak. Kalau yang time itu digunakan untuk mengatur waktu pembuatan buahnya, seperti itu. Baik, kalau kita bisa lihat di sini ada fungsi untuk overlay gambar ke frame. Jadi ada depth overlay image. Jadi fungsi ini kegunaannya adalah untuk menggabungkan antara frame video dan juga gambar buah nanti ya teman-teman. Jadi kita bisa lihat di sini ada kode programnya. Jadi diinisialisasi terlebih dahulu dari overlay shape-nya untuk dimensi gambar overlay-nya. Kemudian untuk background underscore h, kemudian background underscore w, kemudian diinisialisasi dengan background shape gitu, untuk dimensi frame-nya. Jadi untuk overlay-nya itu dihitung nantinya batasnya untuk masuk ke frame itu bagaimana saja. Nanti ada potong sisi kiri, ada potong sisi kanan, gitu ya, seperti itu. Kemudian ada baris kode lagi untuk memastikan bahwa overlay itu masih memiliki dimensi yang valid. Kalau misalnya dimensinya tidak valid, maka akan return ke background gitu, seperti itu. Dan untuk mask transparansi overlay-nya jika formatnya PNG ya teman-teman. Di sini ada baris kodenya. Jadi kalau tidak memenuhi semuanya, maka langsung ke return background, seperti itu. Kemudian di bawahnya ada inisialisasi gambar buah. Jadi kita sudah menyimpan gambar buah ya teman-teman di directory sini. Ada anggur, ada apel, dan juga ada mangga ya teman-teman. Kita inisialisasi menggunakan cv2.mread ya. Kemudian untuk kita lakukan validasi jika gambar tidak ditemukan. Jadi jika gambarnya itu tidak ditemukan, maka programnya akan dihentikan ya teman-teman. Kemudian kita melakukan inisialisasi media pipe untuk deteksi tangan ya teman-teman. Jadi kita buat mp underscore hands dan juga mp underscore drawing sebagai variabel ya. Jadi untuk mp hands itu dia untuk mendeteksi tangan kita. Kemudian kalau hands itu adalah konfigurasi bagaimana tangan kita nanti punya deteksi dan juga pelacakannya seperti apa gitu, dan tingkat keakurasian yang seperti itu ya. Oke, kemudian selanjutnya adalah mp drawing. Jadi mp drawing ini membuat landmark di tangan kita ya nanti ya, kayak ada kerangka gitu di tangan kita, seperti itu. Kemudian untuk membuka kamera biasanya kita menggunakan kamera default ya. Jadi untuk memanggilnya kita pakai cv2.video capture. Kemudian kita buat ini ya, variabel global. Jadi ada score, ada fruit image, ada fruits, ada last fruit time, dan fruit interval. Kalau score ini nanti ini ya, nanti setiap buah itu dia punya skornya sendiri-sendiri. Kalau apel itu 5, kalau mangga itu 10, kalau anggur itu 15, seperti itu teman-teman. Jadi setiap buah yang kita tangkap seperti apel, mangga, dan juga anggur ini nanti akan disimpan di dalam variabel yang namanya fruits ya teman-teman. Yang namanya fruits yang ada bentuk tanda
kurung sikunya, kemudian ada last fruit time-nya, dan juga fruit interval sebanyak 2 detik. Kemudian ada fungsi untuk membuat buah dengan posisi acak. Jadi ini adalah fungsi untuk membuat buah dengan posisi yang acak ya teman-teman. Kalau ini fungsi untuk menangkap buah jika posisi tangan cocok dengan buah. Jadi ada ini ya, ada pengkondisiannya. Jadi ketika ini ya, sebentar. Jika tangan tertutup dan posisi tangan mendekati buah, maka buah dianggap tertangkap. Artinya nanti ketika posisi tangan kita tertutup, maka buahnya dianggap tertangkap atau kita menangkap buahnya seperti itu. Kemudian untuk pengulangannya kita menggunakan while true ya teman-teman. Kemudian selanjutnya ada membaca frame dari kamera. Setelah itu ada membalik gambar secara horizontal. Jadi sebelum saya melakukan pembuatan program ini, saya sudah mencoba untuk menampilkan gambar kita di Python ini, dan hasilnya itu tidak mirror teman-teman. Artinya ketika saya mengangkat tangan kanan, di kamera memang terangkat tangan kanan tapi terbalik ya teman-teman. Jadi posisi tangan kita tuh di sini, padahal kita angkat tangan kanan. Seharusnya kalau kita mirror, tangan kita juga di sini gitu loh. Ya refleksi ya gitu kan. Refleksinya dibalik. Jadi kita harus melakukan flip terlebih dahulu agar ini ya, membalik secara horizontal kameranya, agar kita juga nantinya terrefleksi dengan baik gitu loh. Selanjutnya untuk ini ya. Jadi ini buah baru setiap interval tertentu. Jadi ada baris tertentu ya di sini ya, baris kode programnya. Posisi jatuh buahnya, kemudian hapus buah jika sudah di bawah layar di sini ya. Kemudian tempelkan gambar buah ke frame gitu kan. Dan kita juga ada di sini ini ya. Ini untuk informasinya. Jadi ada gestur tidak ada tangan. Nanti jika kita tidak ada tangan yang terdeteksi di kamera, maka akan ditampilkan tulisan tidak ada tangan. Nah, jika nantinya tidak ada tangan di sana gitu kan terdeteksi. Nah, kemudian selanjutnya adalah menentukan status tangan. Jadi ketika ada tangan terdeteksi, maka akan ada tulisan tangan terbuka kalau posisinya terbuka. Kalau tangannya tertutup, maka posisinya nanti diberitakan tangan tertutup. Nah, seperti itu. Nah, ini dia maksud saya tadi, jika tangan tertutup dan menangkap buah, dia akan memvalidasi dan menambahkan skor ke kita. Jadi kalau buahnya apel, maka 5. Kalau dia mangga itu 15. Kalau mangga itu 10. Kalau anggur 15. Nah, seperti itu. Nah, kemudian ada menampilkan teks status tangan, ada menampilkan skor, dan juga menampilkan frame. Nah, jadi untuk selanjutnya itu untuk keluar aplikasi kita pencet Q ya teman-teman. Jadi tidak bisa di button X. Biasanya di Windows ada button X. Jadi nggak bisa di close di sana. Kita harus tekan Q di keyboard ya, untuk exit atau mengeluarkan gamenya seperti itu. Baik, mari kita coba running. Terlebih dulu kita demonstrasikan bagaimana game ini bekerja. Sebentar, kita tunggu. Nah, oke. Sebentar saya agak ketengahin sedikit. Oke. Jadi kalian bisa lihat di sini gambar buahnya sudah ada ya teman-teman. Jadi digabungkan, dan seperti yang kalian lihat di sini ada skor, dan skor saya itu masih 0 dan tidak ada tangan. Berarti tidak ada tangan yang terdeteksi di kamera seperti itu. Oke, selanjutnya, nah ini kan apel semua nih, ada mangga sudah ya. Oke, ketika ini saya masukkan tangan saya ke frame ya teman-teman. Oke, terdeteksi tangan saya terbuka karena posisinya memang terbuka ya teman-teman. Kalau tangan tertutup, maka seperti ini. Kita harus agak jauh ya supaya dia bisa mendeteksi ini tertutup atau terbuka sih. Nah, oke, kayaknya segini cukup ya jaraknya ya. Oke, sebentar. Nah, ke bawah sedikit. Oke, ini sudah tertutup ya. Kalau agak dekat, nah dia mendeteksi terbuka masih. Dia harus agak jauh ya. Oke. Nah, ini terbuka, ini tertutup. Mari kita coba tangkap buahnya terlebih dahulu. Kita tangkap buah mangga terlebih dahulu. Oke. Nambah skornya 10 kalau apel. Oke, 15 kalau anggur. Oke, 30. Nah, seperti itu ya teman-teman. Jadi ketika tangan kita terbuka, dia nggak akan nangkap apa-apa. Tapi kalau tangan kita tertutup, nah,
Oke, set, dah, oke. Dan skor kita nambah terus ya, sesuai angka jumlah dari buahnya, ditambahkan terus, diakumulasikan seperti itu. Tertangkap semua. Oke, seperti itu demonstrasi untuk game tangkap buahnya ya teman-teman. Jadi nah, seperti yang kayak saya bilang tadi, tidak bisa ditekan di tombol X, jadi dia tetap akan jalan ya teman-teman, dan tidak akan mereset semua histori kita gitu. Dan untuk mengakhiri gamenya atau keluar dari gamenya, kita harus tekan Q di keyboard, seperti itu, baru bisa keluar dari aplikasinya. Nah, mungkin ini masih bisa dikembangkan lagi menurut saya, karena mungkin dari saya ada keterbatasan waktu, jadi saya tidak bisa mengembangkan lagi untuk bukan aplikasi game tangkap buah ini. Jadi mungkin teman-teman yang ingin mengembangkan aplikasinya, nanti saya cantumkan link GitHub saya, jadi kalian bisa ambil kodenya di sana, kode programnya, jadi kalian bisa kembangkan lagi, mungkin lebih keren daripada ini ya. Baik, mungkin hanya itu yang ingin saya sampaikan. Semoga video ini bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.